Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Pegahiyuwanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Balikpapan. Untuk saat ini saya akan melakukan pra-observasi sebagai aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Bunda Aida. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda Aida? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bun. Iya. Siap untuk melaksanakan pra-observasi bersama saya? Insyaallah. Oke. Pra-observasi dalam melaksanakan supervisi akademik ya Bun. Di sini menyiapkan pembelajaran dari Bunda Aida nanti. Tujuan apa yang ingin dicapai di kelas nanti? Ya, insyaallah untuk pekan ini kami sudah di kelas 2 ya. Ini sudah masuk bab 4 keluarga Bu unik untuk menghafal bahasa Indonesia. Tujuannya adalah di dalam kegiatan membaca, jadi siswa mencari informasi untuk menentukan yang mana fakta dan opini. Kemudian melalui kegiatan menulis, siswa mampu membuat menuliskan kalimat pasif dan aktif. Oke. Itu ya, capaian pembelajarannya adalah anak-anak bisa membedakan mana fakta, opini, lalu bisa menggunakan kalimat pasif, aktif dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dari tujuan yang ingin dicapai tadi, area pengembangannya apa itu? Ya, area pengembangannya di era digital saat ini ya Bun, yang harus informasi masuk begitu sangat cepatnya. Harapannya anak-anak kita itu mampu membedakan mana fakta, mana opini, dan mana itu hoax ya. Jadi ini penting sehingga mereka tidak mudah termakan berita hoax, tidak mudah menyebarkan informasi hoax gitu kan ya. Jadi harapannya dimulai sejak dini kita kenalkan melalui teks sederhana. Jadi teksnya itu kita ambil cerita pembuatan noken di Papua. Masya Allah. Jadi pengembangannya di sini agar pembelajarannya itu bisa mencapai bermakna. Yeah. Anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, tahu membedakan yang mana hoax atau tidak dan tidak termakan oleh hoax gitu. Melalui teks sederhana yang isinya tentang noken kebanggaan kami. Iya, teks. Baik. Berarti kalau ada pengembangan yang ingin dicapai seperti itu juga yang bermakna, maka butuh strategi yang perlu ditentukan dulu nih Bun. Apa yang dipersiapkan dari Bunda Aida untuk strategi pembelajarannya? Strateginya ya. Kalau Dari kayak model pembelajarannya seperti apa, gitu modelnya aktivitasnya seperti apa. Ya, untuk model pembelajaran sendiri itu di kegiatan ini saya rasa lebih cocok di kita ambilnya yang PBL, jadi problem based learning. Berarti pembelajaran yang berdasarkan permasalahan ya. Iya. Oke. Baik. Kemudian untuk strategi pembelajaran itu sendiri mengambil lebih cocok ini pakai diferensiasi konten dan diferensiasi produk, diferensiasi konten dan proses. Ya, karena saat ini pembelajaran di sekolah-sekolah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bun, sehingga pembelajarannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, yang memberikan pelayanan kepada anak-anak saat proses belajarnya. Karena ini kan berpusat pada siswa ya. Berpusat pada siswa, betul, student center, sehingga mereka aktif gitu ya Bun. Berarti apa saja tadi aktivitas yang akan mereka lakukan saat belajar? Mungkin dilihat dari kesiapannya, kemudian gaya belajarnya seperti apa? Karena ini strategi pembelajaran diferensiasi, sehingga kita mencoba memfasilitasi gaya belajar siswa. Jadi ada visual, auditory, dan kinestetik. Untuk visualnya nanti kita tampilkan teks cerita pembuatan noken ini dari Papua, anak melihat di layar. Kemudian untuk visual nanti kami tampilkan sama video aslinya pembuatan orang-orang Papua membuat tas noken ini dari awal dia menguliti kulit kayu, kemudian memilin, memintal sampai nanti jadi tas noken. Jadi tas noken ini tidak seperti tas-tas anak kita ya, yang kalau sekarang kan ada rodanya, kemudian ditaruh di bahu gitu ya, atas lempar. Kalau tas noken anak-anak Papua ini cara membawanya adalah dengan digantungkan di kepala. Di kepala ya, seperti itu sih.
nanti sudah terbang. ya nanti anak-anak yang kinestetik mempraktekkan bagaimana cara penggunaan tas noken ini. Dan nanti ada game secara merumuskan proses pembuatan noken. Masya Allah. Alhamdulillah nih seperti persiapannya betul-betul ingin ada pembelajaran yang menarik buat mereka. Wah, tidak sabar untuk menyaksikan ini pembelajaran di kelasnya Bunda Aida. Kalau gitu nanti kita jumpa lagi di kelasnya Bunda Aida ya, untuk melihat pembelajaran yang menarik bagi mereka dan juga bermakna bagi mereka. Nanti mohon evaluasinya juga ya Bunda ya. Baik. Nanti kurangnya gimana sharing dan bisa berbagi praktik nih. Kalau berhasil berarti Bunda Aida bisa melakukan berbagi praktik baik kepada teman-teman sejawat kita yang lainnya. Mudah-mudahan akan terterapkan dan diserap oleh mereka pembelajaran yang bermakna ya Bu, yaitu yang selaras dengan filosofi pendidikan KHD Hajar Dewantara ya. Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Betul. KHD ini kan terkenal dengan Ing Harso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tukuri Handayani ya Bunda ya. Masya Allah ya, itu tepat sekali banget ya. Iya benar, komplit sekali. Maka mudah-mudahan kita sebagai guru di sini berhasil untuk menjadi fasilitator mereka yang mendorong mereka gitu ya, sesuai dengan KHD tadi. Baik, mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya Bun pembelajarannya. Kita jumpa lagi saat observasi. Terima kasih Bunda Aida atas kesiapannya di pra-observasi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ya, amin ya rabbal alamin. Nih, ya biar jelas suaranya Bunda. Oke, silahkan. Ya. Hari ini kita akan mempelajari, ya nanti dulu. Iya, ini untuk pengeras suara biar jelas suara Bunda di video ya. Oke, hari ini gitu ya, kita akan belajar tentang membuat tas noken dari Papua gitu ya. Nah, gimana sih tas noken itu dibuat dan bagaimana cara memakai tas noken. Jadi nanti ada teks cerita ditampilkan Bunda Risma. Kita akan lihat dari teks cerita itu mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Bisa berdua nanti. Bisa berdua ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah dengan kegiatan membaca nanti kalian bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kedua adalah nanti kita belajar membuat kalimat pasif dan kalimat aktif. Ya, gitu ya. Dua, terbalik nak. Kan tulisannya di sini. Dua sini. Tiga mana tiga? Ayo cepat tiga. Ya ini cepat. Ini tiga diurai. Tiga. Empat mana empat? Empat. Iya itu empat. Kami dari kelompok Rusia mau menceritakan cara membuat tas noken. Pertama, Baca dulu Naira. Terus lihat temannya. siapkan lembar kayu Genemo. Kedua, Nyari nggak kedengaran nanti di berikan apanya? Lembaran kayunya, ya. Yang ketiga, ketiga, suaranya di lembaran kayu di setelah kering diuraikan. Apa? Diuraikan. Apa? Lembaran kayu diuraikan. Lembaran kayu. Iya, lanjut. habis itu dipilih. Pilin. Pilin. Setelah itu pilin. Kasih lihat temennya dong. Setelah itu Habis itu dipilin. Gini nah. Setelah itu dipilin teman-teman.
itu setelah dipilih dirajut. dirajut. Lahir jadi deh. Jadi tas roket. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Rusia. Oke, terima kasih. Belum lagi ya. Dah. Oke. Good job. Masya Allah. Yuk, kembali lagi ke kursinya masing-masing. Bunda, kalau misalnya kayak ibu merajut itu bisa. Boleh, boleh. Nah, kata Sihan, ibu merajut tas noken. Itu contoh kalimat pasif atau aktif? Merajut. Aktif atau pasif? Hah? Aktif. Betul, Aiko. Ditulis. Ibu merajut tas noken. Oke, yang sudah boleh bukunya dikumpulkan nanti dinilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Pegahiwanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Balikpapan, akan melaksanakan percakapan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3, yaitu pada masa pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bunda Aida. Assalamualaikum Bunda Aida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Bu, untuk percakapan selanjutnya setelah melaksanakan observasi dengan pembelajaran Bunda di kelas kemarin ya. Dari pembelajaran yang sudah terlaksana, bagaimana perasaannya Bunda Aida ketika melaksanakan apa yang sudah dipersiapkan pembelajaran? Ya, sebenarnya perasaannya itu ada sedikit ketidakpuasan gitu ya dari pelaksanaan pembelajaran kemarin. Karena saya terlewatkan di memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jadi sesi itu saya terlewat. Jadi perbincangan kita saat ini membicarakan kekurangan dari pembelajaran yang sudah rasakan ya, yaitu lupa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya ya. Pembelajaran. Dan kemudian motivasi ke anak-anak juga sepertinya kurang. Jadi pada saat waktu itu anak-anak masih kurang percaya diri ketika mempresentasikan tahapan dalam pembuatan tas noken itu yang per kelompok itu. Oh gitu. Jadi terhambatnya itu pada saat presentasi Ananda ya. Iya. Itu masih kurang percaya diri mereka. Intinya kurang percaya diri ya. Oke. Dari refleksi yang sudah Bunda rasakan tadi itu, sebenarnya harapannya nanti untuk perbaikannya inginnya seperti apa? Ya. Tadi kan pertama Ananda belum berkesempatan untuk bertanya. Kemudian yang kedua, saat berpresentasi belum maksimal gitu ya, masih kurang percaya diri. Nah, kira-kira apa yang diharapkan Bunda setelah kita bincangkan ini nanti, perbedaan seperti apa? Ya, harapannya itu pertama adalah ada sesi di mana per kelompok itu ya ditanya apakah ada yang menanyakan materi saat itu gitu. Jadi diberi kesempatan siswa untuk bertanya, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah harapannya agar semua siswa bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah itu motivasi di awal sebelum pembelajaran, guru sepertinya harus memberikan contoh bagaimana presentasi di depan kelas gitu. Jadi waktu itu langsung saja gitu ya, jadi guru tidak memberikan contoh dan motivasinya juga belum terlihat untuk peserta didik. Oke, baik, itu ya tujuan dari kita akan perbincangkan nanti sampai akhir perbincangan ini ya Bun. Nah, supaya itu tercapai hasil perbincangan kita, menurut Bunda ini bagaimana? Kalau kita melihat harapan itu pasti kondisinya di level 10 ya. Nah, ketika setelah direfleksi ternyata Ananda seperti itu kondisinya, itu kira-kira masih dalam tahap level yang keberapa? Mereka kurang percaya diri, kemudian apa tadi belum berkesempatan bertanya dan kurang maksimal motivasinya, itu harapannya itu kondisi mereka itu di level berapa? Kalau
saya pribadi mungkin sepertinya level 6 kali ya. Memang masih di level 6 ya, Oke, baik. Nah, jadi permasalahannya di situ ya Bu ya. Nah, dari level 6 itu nanti ketika mengalami perubahan, harapannya bisa mencapai level berapa itu Bu? Ya paling tidak untuk kelas jenjang kelas 2 8 atau 9 sudah bagus. Nah, sudah lumayan ya kalau ada perubahan pun tuh paling tidak sudah mencapai 8 atau 9 itu Iya, luar biasa paling ya. tidak malu-malu dulu, suaranya ada keluar gitu, Oke, bisa baik. terdengar teman-teman. Oke. Dan kemampuan menyimak teman-teman yang lain juga masih kurang. Oh. Jadi ketika temannya presentasi, kelompok yang lain asik ngobrol, bicara, itu yang kemarin masih kurang. Masih kurang ya di situ. Nah, dari kita lihat permasalahan tadi itu pasti kan di Bunda Aida pengen ada perubahan nih. Rencananya apa ini kira-kira Bunda Aida? Perubahannya itu Ya. ya di awal pembelajaran itu saya merencanakan untuk diferensiasi prosesnya itu kan memfasilitasi 3 gaya belajar. Oke. Ada auditory, visual, kemudian kinestetik. Kemudian setelah di hari hanya setelah saya pikir kalau nanti anak-anak tersebut dipisah, ini kelompok auditory, ini kelompok visual, kemudian ini kelompok kinestetik. Nah itu ketika berjalan bersamaan sepertinya bisa mengganggu satu sama lain. Contohnya begini, untuk yang siswa yang auditory, ketika saya menampilkan video gitu ya, menampilkan video dan itu hanya ditonton oleh anak-anak yang auditory, maka anak yang visual dan kinestetik pasti penasaran gitu ya, penasaran. Mungkin nanti pikir saya begitu, jadi awal pembelajaran itu jadi ada di pojok ruangan saya taruh laptop, kemudian anak-anak yang auditory nonton di situ. Nah itu yang mungkin bisa jadi mengganggu konsentrasi visual dan analisis visual dan kinestetik. Nah itu awal rencananya seperti itu, dan akhirnya di hari hanya itu ya udah kalau gitu kegiatan auditorinya mendengarkan, kemudian visual menampilkan teks di layar, kemudian kinestetiknya ada satu anak yang mencoba mempraktekkan membawa tas noken yang ada beban di dalam tasnya. Itu akhirnya disajikan semuanya di anak-anak. Cuma satu yang untuk kinestetik itu saya hanya menampilkan satu orang anak. Harusnya mungkin harapan saya tiap kelompok siapa yang mau mencoba gitu kan, pasti ada anak-anak yang tiap kelompok itu mau mencoba untuk praktek membawa tas noken. Nah itu yang kurang, harapannya itu bisa memfasilitasi ya semua anak mencoba. Nanti dari kegiatan itu kan bisa terlihat mana anak-anak yang interest gitu ya di salah satu kegiatan. Berarti rencananya ke depan yang pertama adalah mengoptimalkan persiapan dari pelayanan gaya belajar anak ya. Iya, dan kedepannya berarti semua anak mencoba kegiatan, baik yang kinestetik mencoba yang auditori dan sebaliknya gitu. Jadi semua anak mencoba proses pembelajaran itu. Tinggal nanti yang mana yang dia nyantol, kegiatan yang mana yang nyantol untuk dia belajar mereka. Jadi mereka coba semua ide yang ada, kira-kira perasaan dia senengnya yang mana gitu ya. Jadi itu yang rencana kedua ya. Oke, baik. Nah, dari 2 rencana tersebut harapannya kan pasti ingin mencapai ke level 8 tadi ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan lah itu bisa lebih dari itu gitu kan. Nah, kapan ini mau dilaksanakan di sana untuk perbaikan dari yang setelah direfleksikan dari Bunda Aida sendiri, pembelajaran yang sudah dilakukan? Setelah direfleksi kemudian membuat perubahan ya ini sebenarnya secepatnya gitu ya, sudah tidak laut dengan terjadi di tempat yang sama. Jadi di pembelajaran Berarti di pekan depan dilaksanakan perubahan perbaikannya ya dengan tentunya dengan materi yang berbeda, dan tadi motivasinya yang dimasukkan adalah rasa diri dan motivasi seperti yang baik. Karena memang permasalahannya tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, kemudian meningkatkan motivasinya anak gitu ya, dan mengoptimalkan gaya belajar mereka. Wah, jadi walaupun dengan materi yang berbeda tapi itu
apa namanya ya, mengalami perubahan itu sudah lumayan sih gitu seperti ya. itu. Oke, baik. Berarti mulai pekan depan itu ya Bun ya. Iya, insya Allah. Oke, dengan begitu mungkin bisa kita lakukan lagi apa namanya, refleksi dari pembelajaran Bunda Aida dalam rangka perbaikan tadi ya. Kita lihat progresnya seperti apa anak-anak, apakah sudah mencapai level 8 atau bahkan malah lebih gitu ya. Semoga saja dengan kita bincang-bincang gini ada hasil gitu ya. Nah, sekarang menurut Bunda Aida, bagaimana perasaan Bunda Aida ketika kita bincangkan dari awal? Kira-kira udah menemukan solusinya atau bagaimana menurut Bunda Aida? Ya, rasanya sepertinya sudah gitu ya. Sudah plong gitu ya, Sudah Bun? plong, ya. Bunda Aida sendiri yang telah menemukan solusinya Ya, ya untuk perbaikan ke depan ya. Mungkin kalau ada masukan boleh nanti Oke. untuk diperbaikan pembelajaran selanjutnya. Soalnya itu bagus tadi sudah rencananya Bunda Aida, nanti dicoba untuk dioptimalkan sehingga kita sama-sama berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat lainnya. Oke. Siap ya Bun? Insya Allah kita yakin harus bisa mengalami perubahan itu. Iya. Alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan solusi dari hasil refleksi ya Bun ya. Iya, sama. Oke, terima kasih ya Bunda Aida. Dari Masukannya mungkin ada. Masukannya dari saya, dari pengamatan saya sih, alhamdulillah Bunda Aida itu tadi kemarin ya pelaksanaannya itu luar biasa, sangat menarik menurut saya. Mungkin karena di waktu menjelang siang yang terasa lapar anak-anak, ya itu yang membuat pengaruh anak-anak. Sebenarnya udah bagus itu anak-anak, keren. Ada apa? Ada saling komunikasi dengan Bunda Aida sebagai guru saat mengajarkan mereka. Bagus itu. Semoga ada peningkatan ya. Terima kasih ya Bunda Aida untuk percakapan kita pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada hasilnya. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa jumpa di sini lain waktu. Setelah itu kita kembali lagi ya. Terima kasih Bunda Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bincang-bincang gini ada hasil gitu ya. Nah, sekarang menurut Bunda Aida, bagaimana perasaan Bunda Aida ketika kita bincangkan dari awal? Kira-kira udah